Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan meminta pertolongan, dengan meminta taufik dari Allah, kita belajar hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Di malam ini kita akan selesaikan beberapa hadis tentang siam. Pada pertemuan yang telah lalu kita sampai ke hadis yang keberapa di antum? 203 ya. Sekarang 204. Hadis Abdullah bin Amr ya. Kita bahas hadis ini. An Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahabbas siyami ilallahi siyamu Dawud. Sesungguhnya puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasa Nabi Dawud. Wa ahabbas salati ilallahi salatu Dawud. Dan salat yang paling dicinta oleh Allah adalah salat Dawud. Kana yanamu nisfal lail wa yaqumu thuluthahu wa yanamu sudusahu. Beliau tidur sampai pertengahan malam, bangun sepertiganya dan tidur seperenamnya. Wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia puasa sehari dan berbuka sehari. Hadis yang mulia ini, ikhwanya Allah muliakan, mengandung beberapa pelajaran dan faedah fikih. Yang pertama, annal a'mala tatafawatu fi mahabbatillahi ta'ala laha wa kullu ma ahabba ilaihi fahuwa afdal wa ma kana afdal fahuwa a'zamu ajran wa aktsaru thawaban. Amal berderajat dalam kecintaan Allah kepadanya. Jadi amal soleh itu tidak satu derajat, tidak satu tingkatan, tapi berderajat dalam kecintaan Allah kepada amal-amal tersebut. Dan setiap kali amal itu lebih dicintai oleh Allah, maka itu lebih utama dan pahalanya lebih besar. Lebih besar juga lebih banyak. Ini faedah yang pertama yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Di sini Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa amalan yang puasa yang paling dicinta oleh Allah dari puasa sunnah adalah puasa Nabi Dawud. Begitu juga salat sunnahnya. Dan dari sini kita mengetahui bahwa ada amalan yang tidak sederajat dengan itu. Di sini disebut oleh Rasul ahabbu, lebih dicinta. Ya. Nah dari sini ulama mengatakan bahwa amalan itu berderajat, tidak satu derajat. Ada yang lebih, ada yang lebih, ada yang lebih. Ya. Faedah yang kedua, anna tafawut al-a'mal bihasabi husniha wa muwafaqatiha lisyara'.
Derajat amalan-amalan itu sesuai dengan kebagusannya, ya, kebagusannya, dan apakah sesuai dengan syariat atau tidaknya. Kalau lebih sesuai dengan syariat dan ikhlas, maka ini amalan yang tentunya lebih utama dari yang lainnya. Faedah yang ketiga, annal mahabbata min sifatillahi ta'ala. Mahabbah salah satu sifat Allah. Mahabbah salah satu sifat Allah, ya, yang ditetapkan oleh Allah sendiri dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Allah memiliki sifat mahabbah dari kata ahabbu, ya. Dan di atas inilah akidah sunnati wal jamaah, di mana mereka menetapkan bahwa Allah memiliki sifat mahabbah, sifat cinta yang sesuai dengan ketinggian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka menetapkan lawazimnya. Kalau Allah mencintai, berarti ada pengaruhnya, dan Allah akan memuliakan orang yang dicintai. Allah pasti memuliakan orang-orang yang dicintainya. Faedah berikutnya, kecintaan Allah berderajat. Anna mahabbatallahi subhanahu, ya, jadi kecintaan Allah tidak satu derajat, tapi berderajat. Ada yang lebih dicinta oleh Allah daripada yang lainnya di antara makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagiannya lebih dicinta oleh Allah dari sebagian yang lain. Seperti di sini, ya, salat sunnah yang paling dicinta oleh Allah salat Nabi Dawud. Puasa sunnah yang dicinta oleh Allah puasa Nabi Dawud. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menghabarkan bahwa mukmin yang kuat lebih dicinta oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Al-mu'minul qawiyyu ahabbu ila Allahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mukmin yang lemah. Yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam keduanya atau pada keduanya pasti ada kebaikan. Wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat, mukmin yang lemah ada kebaikan. Tapi yang paling dicinta oleh Allah adalah mukmin yang kuat, ya. Dan yang paling utama kuat apanya? Imannya. Semakin kuat iman hamba, semakin dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat tasdiknya, semakin dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin tinggi derajatnya. Makanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memiliki derajat yang paling tinggi karena keimanan beliau melebihi yang lainnya. Kemudian di antara amalan yang paling dicinta sama Allah adalah salat pada waktunya, ya kan? Ahabul a'mali ilallah, termasuk amalan yang paling dicinta oleh Allah itu salat fi waqtiha, salat di waktunya. Kemudian di antara yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala tempat. Dari tempat yang ada, apa yang paling dicinta? Masjid, ya kan? Ahabul buqa, tempat yang paling dicinta di atas muka bumi adalah masajiduha, masjid-masjidnya. Nah, kita mencari cinta Allah dengan mencari apa yang disebutkan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis ahabbu, supaya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sering ke masjid dengan orang yang jarang ke masjid, siapa yang lebih dicinta oleh Allah? Pasti orang yang sering ke masjid, karena dia mencintai tempat-tempat yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga berusaha untuk
menjauhi tempat-tempat yang tidak dicinta oleh Allah. Tempat yang paling dibenci oleh Allah apa? Pasar. Tapi di pasar sekarang dibikin semegah mungkin supaya orang nyaman di situ, nggak keluar-keluar. Lupa, lalai. Lupa dan lalai bahwa itu tempat yang paling dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, masuk situ 3 jam nggak terasa. Padahal cuma lihat doang. Ya, nggak ada kepentingannya juga. Lihat, itu diantara sebab orang atau tempat yang dibenci sama Allah karena orang lalai ke situ. Masuk lalai. Iya. Hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau berkata, Khalili, kekasihku, telah memberikan wasiat kepadaku dengan 3 wasiat. Siyami 3 ayyamin kulli syahr. Yang pertama, puasa 3 hari dari setiap bulannya. Wa raq'atai ad-duha, dan yang kedua adalah salat duha 2 rakaat. Dan yang ketiga, wa an utira qabla an anam, dan aku melakukan witir sebelum tidur. Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis ini, hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari juga Muslim dalam sahihnya, beliau memberikan kabar pada kita Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau sifati dengan Khalili, kekasihku, memberikan wasiat 3 wasiat. Yang pertama, berpuasa di setiap bulannya 3 hari. Ya. Yang kedua, salat duha 2 rakaat. Salat duha 2 rakaat, di mana keutamaannya bisa memenuhi sedekah sendi-sendi tubuh kita. Ya, ini salah satu keutamaan salat sunnah duha. Kemudian yang ketiga, aku melakukan salat witir sebelum tidur. Ini yang diwasiatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Faedah dari hadis ini yang pertama, husnu muasyaratin Nabi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi. Baiknya dan bagusnya hubungan Nabi, muasyarah Nabi kepada dengan para sahabatnya, dan memberikan kepada mereka nasihat yang bermanfaat untuk mereka di dunia dan di akhirat mereka. Jadi yang memberikan manfaat kepada mereka dalam urusan agamanya, juga dalam urusan dunia mereka. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan wasiat kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan 3 wasiat yang utama atau yang bagus sekali. Yang kedua, jawazul iftikhar bisuhbatil akabir, bolehnya senang dan bangga bisa bersahabat dengan orang-orang besar. Bolehnya senang dan bangga bisa bersahabat dengan orang-orang besar. Di sini Abu Hurairah senang, bangga. Beliau berkata, "Ausani Khalili."
ya, kekasihku telah memberikan wasiat kepadaku, dan dia bangga dengan ini. Idza kana dzalika ala ma'na at-tahdits bin ni'mah wasyukri lillahi ta'ala la ala wajhil mubahah. Apabila senangnya ini dalam rangka berbicara tentang nikmat, ya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, ya, juga dalam rangka bersyukur kepada Allah, bukan membanggakan diri, bukan sedang membanggakan diri. Jadi senang itu sesuatu hal yang manusiawi. Kita senang, ya, berteman atau bersahabat dengan orang-orang besar, ya, dengan guru-guru kita, ya, tapi bukan untuk dibangga-banggakan, ya, tidak untuk menjadi wasilah kesombongan, kemudian lupa, ya, lupa, karena ada sebagian orang hanya senang saja bergaul sama orang-orang besar, ya, tapi dia lupa, gitu, lupa. Ada sebagian dari saudara kita senang bergaul dengan para ustadz, tapi malas belajar, ya, senang jadi panitia, tapi nggak mau belajar. Kayak calo, ayo naik mobil, orang naik mobil ke sana, dia masih di tempatnya. Justru harusnya panitia itu lebih semangat, ya, kalau sudah beres-beres duduk perhatikan, ya. Ada sebagian yang seperti itu, ada juga sebagian yang masya Allah baik dan bagus, ya. Makanya Anda selalu ingat guru kita yang sudah meninggal rahimahullah, Ustaz Yazid, itu selalu nasihati panitia, ente jangan jadi panitia saja, kalau ngaji sama seperti yang lainnya. Nah, seperti itu. Ini sebagian orang senang jadi panitia, tapi sudah merasa sok pintar, merasa tidak butuh sama pengajian. Yang lain suruh ngaji, dianya ngopi-ngopi, ya. Ini nggak bagus. Hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan puasa 3 hari dalam tiap bulannya, seperti puasa dahar. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan sholat apa? Duha, ya, di mana di antara keutamaan sholat duha itu bisa memenuhi sedekah kepada sendi-sendi dari tubuh kita setiap harinya, yang jumlahnya berapa? 360, ya, sebagaimana dalam hadis Sahih Muslim. Dan hadis ini juga menjelaskan tentang keutamaan witir sebelum tidur. Jadi kalau di antara kita misalkan tidak bisa bangun malamnya, habis sholat isya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, witir 1 rakaat. Kalau misalkan ada 3 rakaat, 1 rakaat atau 3 rakaat, setelah itu dia bisa tidur. Hadis berikutnya An Muhammad ibni Abbad ibni Ja'far, dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far, dia berkata, Sa'altu Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya. Kenapa disebut semoga Allah meridhai keduanya? Karena anak dan ayahnya sahabat, ya. Siapa yang anak dan ayahnya sahabat? Contoh yang lain.
Abdullah bin Umar. Siapa lagi? Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Terus siapa lagi? An-Nu'man bin Bashir. An-Nu'man bin Bashir. Ya. An-Nu'man sahabat. Bashir sahabat, Bashir bin Sa'ad. Pernah Bashir bin Sa'ad ngasih hibah kepada Nu'man. Ya, kemudian istri dari Bashir bin Sa'ad itu mengatakan, la ardo hatta tushhida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku enggak ridha sampai kau menjadikan Rasul SAW sebagai saksinya. Lihat, seorang wanita kadang memiliki ra'yu yang lebih tajam daripada laki-laki. Akhirnya karena melihat dan mendengar istrinya seperti itu, Bashir bin Sa'ad mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian menghabarkan tentang apa yang diberikan kepada An-Nu'man. Karena Nu'man bin Bashir berkata, tasaddaqa abi bi ba'di malihi. Ayahku bersedekah kepadaku dengan sebagian hartanya. Maksud tasaddaqa itu maksudnya menghibahkan. Maksud tasaddaq di situ menghibahkan. Ya. Nah, kemudian Rasul tanya kepada Bashir bin Sa'ad, apakah kau melakukan ini kepada semua anakmu? Kata Bashir bin Sa'ad, lah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau begitu jangan kau jadikan aku sebagai saksi. Ya, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, wattaqullaha wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah dan adillah engkau di antara anak-anak kalian. Ya. Dan Rasul bilang, aku enggak bersaksi atas kezaliman. Ya. Kemudian sedekahnya dibalikkan lagi, hibahnya diambil lagi. Ini pelajaran buat orang tua, harus adil sama anak-anaknya. Ya. Kalau misalkan pulang dari safar dapat rezeki, misal bawa anaknya 4, 2 perempuan, 2 laki-laki. Ya. Taib. Gimana ngasih adil? Misalkan pulang, saya mau ngasih, kata ayahnya itu, anak perempuan 5 juta hadiah. Misalkan. Berarti ngasihnya gimana? Kalau perempuan 5 juta, berarti perempuan yang lainnya 5 juta. Laki-laki berapa? Kalau hibah harus sama, berarti berapa laki-laki? 5 juta lagi. Ada yang beda. Jadi lihat antum, laki-laki berapa? 2, perempuan 2. Dia pulang dari oleh safar, ya, ngasih anak perempuan yang 1 5 juta. Nah, untuk adilnya berapa tuh? Perempuan 5 juta, laki-laki 5 juta. Itu adil? Itu enggak adil. Ya. Adilnya berapa? 10 juta. Iya, 10 juta. Allah Ta'ala berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzal unsayain. Insyaallah kita di muamalat ana bahas. Ya. Insyaallah setelah haji nanti kita muamalat. Jadi Allah menyatakan keadilan dalam masalah waris. Laki-laki itu 2:1, ya kan? Kalau misalkan ditanya, ini kan masalah warisan, betul, ini untuk warisan, kata ulama, kata Syekh Utsaimin. Tapi adilnya laki-laki itu 2:1. Itu. Jadi kalau adil seperti itu, ya, lihat, ini keadilan. Baik. Jadi kalau mau ngasih, misalnya anaknya semuanya laki-laki, nah baru misal kasih 5 semua, ya, 5 semua. Nah, itu. Ini kalau hibah,
hibah itu sesuatu yang tidak wajib tabarruk masuknya. Tapi kalau kebutuhan yang sifatnya wajib, maka disesuaikan dengan kebutuhan anak. Ini harus dibedakan. Kebutuhan yang sifatnya wajib, yang orang tua harus ngasih anaknya, disesuaikan dengan kebutuhan. Yang anak sampaikan tadi adalah masalah apa? Hibah biasa. Baik, contoh kebutuhan yang sifatnya wajib apa? Untuk biaya pendidikan. Ya, seseorang punya anak 4, TK, SD, SMA, kuliah. Baik. Gimana adilnya? Kalau misalkan adil itu harus sama, berarti kalau misalkan harus sama, kalau yang TK kasih 10.000, berarti sampai yang kuliah pun 10.000. Jadi 10. Adil nggak? Laki-laki semua ini. TK laki-laki, SD laki-laki, SMA laki-laki, kuliah juga laki-laki. Harus sama. 10. Adil tidak? Tidak adil. Jadi karena apa? Karena kaitannya masalah kebutuhan yang wajib, kebutuhan yang wajib. Beda dengan hibah tadi. Nah, kalau kebutuhan yang wajib disesuaikan dengan hasbah hajatihi, kata ulama, ada kaidahnya. Kalau misalkan dikasih 10.000 semua, yang paling protes siapa? Yang kuliah. Ya tidak. Anak kuliah jauh, dikasih 10.000, untuk makan juga nggak cukup. Pulangnya jalan kaki. Ya tidak. Sedangkan adik anak yang TK sekolah diantar, udah diantar, ditunggu, dikasih nasi sama ikan, subhanallah, pulang juga diantar 10.000, gimana ceritanya? Pasti ngamuk tuh, ya, protes, ini nggak adil pasti. Nah, itu nanti ada bahasan. Nah, kita kembali ke hadis ini. Kalau ada radhiyallahu anhuma berarti anak itu sama bapaknya adalah sahabat. Kata Muhammad bin Abbad bin Ja'far, aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil jumu'ah. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang puasa hari Jumat? Nabi berkata, qala na'am. Iya. Nah, hadis yang mulia ini, ikhwan yang Allah muliakan, hadis yang pendek ini faedahnya sebenarnya banyak. Di antaranya yang pertama, an-nahyu an ifradi yaum al-jumu'ati bisawm. Larangan menyendirikan puasa hari Jumat. Larangan menyendirikan puasa hari Jumat. Misalkan ana mau puasa hari Jumat aja, sunnah. Ini terlarang. Ya. Dan larangannya ulama berkata wan nahyu lil karahati indal jumhur. Menurut jumhur ulama, larangannya itu lil karahah. Larangannya lil karahah. Jadi hukumnya tidak sampai haram tapi makruh. Dan yang memalingkan dari haram ke makruh adalah sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa an yasuma yawman qablahu aw ba'dah, kecuali kalau puasa sebelum dan atau sesudahnya. Sebelum atau sesudahnya. Kalimat atau hadis ini menunjukkan bahwa larangan menyendirikan puasa di hari Jumat itu menurut jumhur ulama, ada sebagian ulama mengatakan lil tahrim, tapi jumhur ulama mengatakan lil karahah, derajatnya makruh, tidak sampai haram. Ya, karena ada yang memelingkan ini. Beda dengan puasa di Idul Fitri dan Idul Adha. Ya. Ini haram jelas.
puasa di Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau ini hukumnya haram, tidak ada yang memalingkannya. Apa hikmah larangan puasa di hari Jumat? Ulama menyebutkan di sini, annahu yaumun azim. Hari Jumat adalah hari yang agung. Jama'allahu fihi minal umuril kauniyah ma lam yajma'hu fi ghairihi. Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan di hari Jumat dari perkara-perkara alam, kejadian-kejadian yang besar di hari Jumat yang tidak ada di selain hari Jumat. Nah, karena ini manusia mengira ini hari, tempat atau waktu yang bagus untuk puasa, ya. Maka Nabi SAW menjelaskan tentang hukumnya. Ini nggak boleh mengkhususkan karena tidak ada kaitannya, ya. Juga hari Jumat itu hari Id yang ketiga, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Idnya kaum muslimin ada Idul Fitri, kemudian Idul Adha dan Idul Jumaah. Manusia berkumpul, ya. Kalau berpuasa atau kalau tidak berpuasa, diharapkan lebih kuat dan semangat lagi untuk bersegera ke masjid untuk siap-siap ibadah Jumat. Ini maksudnya. Dan ini disebutkan sama ulama. Ini hikmahnya, ya. Faedah berikutnya, jawazu su'ali ta'if bil bait an mas'alatin fiqhiyah. Bolehnya orang yang sedang tawaf mengelilingi Ka'bah bertanya kepada orang yang alim tentang masalah fikih. Karena kalau kita lihat di hadis riwayat Muslim itu ada tambahan lafaz wa rabbil Ka'bah, wa rabbil Ka'bah, demi Rabb Ka'bah, ya. Jadi Muhammad bin Abbad bin Ja'far itu bertanya kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ketika tawaf di Ka'bah, ya. Jadi ketika tawaf di Ka'bah, beliau bertanya kepada beliau, anahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumil Jumu'ah. Apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melarang puasa hari Jumat? Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, na'am, wa rabbil Ka'bah, demi Rabb Ka'bah ini. Jadi kalau kita tawaf, kemudian di samping kita guru kita, kesempatan untuk tanya juga, ya. Dan dari sini ikhwanya Allah muliakan, kaum salaf itu, ya, dalam banyak kesempatan apabila bersama dengan orang-orang yang berilmu, tidak menyia-nyiakan untuk bertanya. Di sini waktu tawaf di Ka'bah ditanya, ya. Tapi kita juga ketika bertanya kepada guru-guru kita harus tahu waktu, ya. Karena kalau misalkan lagi kelihatannya lagi capek, ya, misalkan di siang hari mau istirahat, ya kan, jangan diberondong sama pertanyaan, biar suruh istirahat. Atau malam, ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan lagi ada pengajian, setelah itu, ya, seperti para tulabul ilmi setelah pengajian itu pada berbondong-bondong kepada masyayikh, nanya sampai syekh itu jalan ke tempat istirahatnya baru selesai, tutup pintu dah bubar selesai. Itu kebiasaan tulabul ilmi, dan itu nggak mengapa kalau itu. Dan syekhnya juga senang ditanya. Tapi kalau sudah masuk kamar ya jangan,
Saya tanya lagi Syekh. Ya. Itu. Dan guru-guru kita seperti itu juga. Antum lihat guru kita Ustaz Abdul Hakim Amdad, hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau. Habis kajian selesai, duduk. Tanya jawab lagi. Sampai kadang bisa setengah jam. Masya Allah. Yang lain pada bubar selesai. Nah, di situ tanya apa saja. Ya. Dulu juga Ustaz Yazid Jawas rahimahullah begitu juga. Ya. Itu yang hendaknya dicontoh sama kita, ya. Jangan Ustadz itu dijaga ketat sama panitianya. Emang siapa? Sekarang ada fenomena yang kurang bagus, di mana sebagian yang berdakwah itu dijaga ketat. Ente yang jaga siapa? Ya enggak? Emang pejabat? Emang lagi genting? Enggak ada genting-gentingan. Ya, biar kaum muslimin bertanya. Sampai ada yang ngeluh banyak. Ustaz, muskilah ini. Untuk nemuin saja susah. Di stop panitianya. Enggak usah akhi. Ini dakwah sunnah. Dakwah salaf. Jangan seperti itu. Ya. Ini sunnah sayyi'ah nanti. Nabi Muhammad SAW, ikhwan Allah muliakan, bebas tanpa pengawalan. Ya. Dan itu yang harus kita tiru dari kaum salaf, dari guru-guru kita. Jangan niru yang tidak benar atau kurang bagus. Ya. Jadi kita kembali ke faedah yang kelima, bolehnya ketika tawaf bertanya tentang masalah apa? Fikih. Tentang masalah fikih. Wa minal adab an yakuna su'alu khafifan. Tapi adabnya pertanyaannya itu apa? Khafif. Pertanyaan khafif itu apa? Ringan. Ya, ringan. Karena lagi apa? Tawaf liyakunal jawabu qasiran la yusgilu taif an ibadatihi, supaya jawabannya pun qasir, supaya tidak menyibukkan yang sedang tawaf dengan jawabannya. Ya, seperti ini. Jawabannya cuma na'am atau tidak. Ya. Muhammad bin Abbad bin Ja'far tanya ke Jabir, apakah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa Jumat? Naam, dah, gitu. Enggak ditanya gimana dalilnya. Coba sebutkan apa hikmahnya. Waduh, muskilah ya. Nah, begitu juga ketika WA, ikhwan ya, WA dulu SMS. SMS itu pesan singkat kan. Ada sebagian ikhwah yang mungkin adabnya belum belajar adab. Tanya ke guru-guru kita, Ustaz, coba sebutkan dalil yang lengkap, Quran, Sunnah, perkataan ulama di WA, di SMS. Ya kan? Ustaznya kan gimana? Sedangkan yang WA yang nanya banyak. Ya, makanya kalau antum nanya itu kira-kira yang jawabannya na'am atau la aja itu bagus. Iya atau tidak, itu dijawab cepat. Tapi kalau misalkan nanyanya dalilnya apa, Quran, Sunnah, hikmahnya apa, ya, tolong jelaskan. Ini kayak ngerjakan soal ini ceritanya, ya. Berikutnya, faedah berikutnya, jawazul kalam fit tawaf fihi maslahah. Bolehnya bicara ketika tawaf. Jadi perkataan yang ada maslahatnya ini boleh. Ya. Kemudian jawazul iktifa bil jawab bi na'am min ghairi dzikril amri al mufassar biha. Bolehnya ketika menjawab pertanyaan dengan na'am saja. Na'am artinya apa? Iya, tanpa
sebutkan penjelasannya, tafsirnya. Ya. Hadis berikutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, qala, dia berkata, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasumanna ahadukum yawmal jumu'ati illa an yasuma yawman qablahu aw yawman ba'dahu. Janganlah salah satu di antara kalian puasa di hari Jumat. Janganlah salah satu di antara kalian puasa hari Jumat, kecuali kalau dia berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Hadis yang mulia ini, di antara faedahnya sama. Yang pertama, larangan menyendirikan puasa hari Jumat. Dan larangannya itu tadi menurut jumhur haram atau makruh? Ya, makruh. Ya, karena lafadz illa ayyasuma yauman qablahu aw yauman ba'dahu. Ini yang memalingkan dari keharaman menjadi makruh. Ya. Baik. Disebutkan di sini kemakruhan bisa hilang dengan dua hal. Kemakruhannya bisa hilang dengan dua hal. Yang pertama, an yasuma qablahu yauman au ba'dahu yauman muwaliyan lahu. Muwaliyan lahu, ya. Yang pertama, sebelumnya berpuasa atau setelahnya berpuasa. Yang muwaliyan itu berurutan. Ya, kalau misalkan seseorang puasa hari Kamisnya, baru boleh puasa hari Jumat atau setelahnya. Kalau begini, makruhnya hilang, kemakruhannya hilang. Nah, syarat harus berurutan, ini zahir lafadznya seperti itu, dan ditunjukkan oleh hadis Juwairiyah bintul Harith. Nabi SAW pernah menemuinya di hari Jumat ketika beliau berpuasa. Kata Rasul, asumti amsi, apakah anti puasa kemarin? Qalat la, kata Juwairiyah, tidak. Kemudian kata Rasul, aturidina antasumi ghadan, apakah anti mau puasa besok? Kata Juwairiyah, la, tidak. Apa kata Rasul? Fa'aftiri, kalau gitu berbukalah. Ini hadis yang menguatkannya. Yang kedua, Anda dengar azan ya? Azan dulu ya. Azan dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan ba'da azan. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wala haula wala quwata illa billahi, amma ba'd. Baik, ikhwah, kita lanjutkan untuk memahami hadis Abu Hurairah tentang larangan puasa hari Jumat. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Kita meminta dan berdoa pada Allah agar Allah beri ilmu yang manfaat pada kita. Jadi larangan di hadis ini menurut jumhur ulama itu bukan litahrim, tapi lil karohah, artinya hukumnya makruh. Dengan sebab kalimat berikut yang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali kalau puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Ini kalimat
memalingkan dari keharaman menjadi makruh, ya. Kemudian ulama mengatakan bahwa makruhnya itu bisa hilang dengan dua hal. Jadi hukum kemakruhannya tidak ada dan hilang dengan dua hal. Yang pertama, ya, puasa dengan mengadakan puasa sehari atau setelah, ya, sehari sebelum atau sesudahnya. Dan ini didukung dengan hadis Juwairiyah bintu Al-Harits, ya. Kemudian yang kedua, ya, idza sadafa yauma al-jumu'ati adatun lil insan, atau idza sadafa yaumul jumu'ati, fa'ilnya misalkan yaum maka di domah, ya. Idza sadafa yaumul jumu'ati adatan lil insan. Jadi kalau hari Jumat itu bertepatan dengan adat kebiasaan seseorang. Maksudnya apa? Maksudnya dia kebiasaannya melakukan puasa sunnah. Contoh kebiasaan puasa sunnah itu, misal di hari Jumat pas bertepatan dengan puasa Arafah, dia biasanya puasa Arafah, ya. Karena puasa Arafah dia puasa hari Jumat. Ini karena kebiasaan, ya. Tapi kalau menyendirikan puasa hari Jumat, ini yang terlarang, yang tidak boleh. Taib. Atau kebiasaannya puasa Daud, sehari puasa sehari buka, pasti berjumpa dengan hari Jumat, ya. Ini disebutkan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Beliau berkata, ya, idza sadafa yaumul jumu'ati adatan lil insan, ya, kalau hari Jumat itu bertepatan dengan adat kebiasaan seseorang. Karena ada, kata beliau, di sebagian riwayat dari hadis Abu Hurairah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, illa ayyakuna fi shaumin yasumuhu ahadukum, kecuali kalau pada puasa yang biasa dilakukan oleh salah satu di antara kalian. Ini dalilnya, ya. Hadisnya dikeluarkan oleh Muslim nomor 1144. Kama law kana yasumu yauman aw yuftiru yauman, sebagaimana seseorang yang biasa puasa Daud, sehari puasa sehari buka, sehari puasa sehari buka, itu mesti akan berjumpa dengan hari Jumat. Ini biasa, ini boleh. Dan alhamdulillah kemarin juga hari Rabu ada yang bertanya ke saya, ya Ustaz, ana puasa Daud, terus ada larangan puasa hari Jumat, boleh tidak? Saya bilang boleh. Kalau antum terbiasa puasa Daud dan tidak menyendirikan Jumat itu, hilanglah kemakruhannya karena hal ini. Ya, kenapa hilang kemakruhannya? Karena orang ini sudah terbiasa. Tapi kalau orang yang belum terbiasa, ya, atau tidak biasa melakukan puasa Daud, kemudian dia menyengaja menyendirikan puasa hari Jumat, ini yang kena larangan ini. Wa inna ma zalatil karahatu fi hadainil amrayn li'annahu lam yahsul lil jumu'ati takhsisun, wallahu ta'ala a'lam. Sebab hilangnya kemakruhan dalam dua perkara ini karena tidak ada pengkhususan dalam puasa di hari Jumat, ya kan? Yang pertama, dia menggabungkan dengan puasa sebelum atau setelahnya. Yang kedua,
Orang yang memang terbiasa puasa, dia tidak mengkhususkan hari Jumat, maka ilat larangannya adalah takhsis, pengkhususan puasa hari Jumat. Berikutnya ya ikhwan yang Allah muliakan, hadis dari Abu Ubaid Maula Ibni Azhar, namanya adalah Sa'ad bin Ubaid. Dia berkata, syahidtul Ida ma'a Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu faqal, aku, kata Sa'ad bin Ubaid, menyaksikan salat Id bersama Umar bin Khattab. Beliau berkata, hadzani yauman, ini adalah 2 hari, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima, yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang berpuasa pada 2 hari tersebut. Yang pertama, yaumu fitrikum min siyamikum, ini yang pertama, hari buka kalian dari puasa kalian, ya, puasa Ramadan, ya. Dan yang kedua, hari yang lain, yakni hari di mana kalian makan dari hewan kurban kalian. Nah, di hadis ini kita mendapatkan faedah bahwa haramnya kita berpuasa di hari Id, Idul Fitri dan Idul Adha yang dimaksud. Ulama berkata, an-nahyu an shaumi yaumai Idul Fitri wa al-Adha huwa lit-tahrim. Jadi larangannya itu lit-tahrim. Jadi larangannya menunjukkan akan haramnya puasa, bukan makruh. Ya, haramnya puasa di Idul Fitri dan Idul Adha. Hikmah dari larangan tersebut, kaum muslimin bisa makan di Idul Adha, makan daging, ya. Dan kaum muslimin bisa berbuka setelah 1 bulan berpuasa. Semoga ikhwan yang Allah muliakan, ana ingin kasih nasihat untuk diri ana dan antum semua tentang puasa Ramadan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, maka Allah menginginkan kebaikan. Allah ingin derajat kita tinggi. Allah ingin mengangkat derajat kita. Ada sebuah hadis dari Talha bin Ubaidillah radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa ada 2 orang dari Bali, 2 orang laki-laki, maksud dari Bani Quda'ah, datang ke Rasul, masuk Islam. Salah satunya Masya Allah keislamannya bagus, kemudian ikut jihad, meninggal dia, mati syahid. Saya tanya, mati syahid itu masuk surga atau tidak masuk surga? Masuk surga pasti. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggalnya juga mati syahidnya, ya. Kemudian 1 tahun berikutnya baru saudaranya yang lain ini meninggal, kawannya meninggal. Jadi bedanya berapa lama? 1 tahun. Lihat, bukan 2 tahun, bukan 3 tahun, bukan 4 tahun, tapi 1 tahun. Kemudian suatu malam beliau bermimpi, Talha ini bermimpi berada di pintu surga, dan beliau melihat 2 orang laki-laki ini. Kemudian keluarlah dari surga, dari pintu itu, ya, seseorang untuk mempersilahkan masuk kepada orang yang mati belakangan, masuk surga duluan. Setelah itu dipersilahkan yang mati syahid. Kemudian di pagi harinya, di keesokan harinya, Talha bin Ubaidillah bercerita kepada para sahabat yang lain, dan mereka merasa aneh dari mimpi beliau. Kemudian mereka bertanya ke Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul bilang, kalian merasa aneh dengan hal ini? Iya. Apa kata Rasul? Alaysa qad makatha ba'dahu sanatan? Bukankah yang masuk surga pertama kali dia hidup setelah yang meninggal walaupun mati syahid di medan pertempuran 1 tahun setelahnya?
Mereka bilang na'am. Wa adraka Ramadhana fasam, kata Rasul, dan berjumpa dengan bulan Ramadan dan dia pun puasa. Wa shalla kadza wa kadza min saddah, dan dia pun salat ini, salat itu, dan sujud dalam 1 tahun. Kata dia na'am. Ini di antara yang kata mereka na'am. Ini yang antara yang disebutkan sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Fama bainahuma ab'ad mimma bainas sama'i wal ardh. Hadisnya disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Derajat keduanya sangat jauh berbeda, bagaikan langit dan bumi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Dari sini kita mendapatkan faedah pelajaran, ikhwan. Ketika Allah kasih umur pada kita, jangan sia-siakan. Kita isi dengan kebaikan, dengan amal soleh. Umur itu nikmat tapi amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan dari sini kita mengetahui tentang bodohnya orang yang ingin cepat mati. Ya, ada karena masalah dunia, kurang harta, atau ada utang, atau ada apa, mati, bunuh diri, minum baygon. Lebih parah ada anak muda putus cinta katanya, ya, mati, bunuh diri. Ada yang ditinggal istri, mati, bunuh diri. Ditinggal suami, mati, bunuh diri. Jangan. Umur itu nikmat besar. Bodoh orang yang cepat mati. Bisa ibadah, ya, pikirnya ibadah. Dan lebih parah lagi, orang yang bunuh diri mengatasnamakan Islam, atas nama Islam, atas nama jihad, masang bom di tubuhnya, kemudian meledakkan dirinya. Katanya ingin cepat masuk surga, ingin cepat bertemu bidadari. Bodohnya minta ampun. Ya. Lihat, hadis ini menjelaskan pada kita betapa berharganya apa? Umur. Dengan 1 tahun itu, walaupun sahabat yang berjihad meninggal, ya, dan kita tahu jihad itu adalah ibadah yang sangat besar, yang dengannya Allah masukkan ke sorga. Tapi sahabat yang dapat berjumpa dengan Ramadan, yang mengisi 1 tahun itu dengan ibadah, Allah angkat derajatnya sangat tinggi sekali, bahkan lebih dari langit dan bumi derajatnya. Subhanallah. Ini ikhwan. Jadi ketika Allah kasih umur panjang, Allah kasih kesempatan kita berjumpa dengan bulan Ramadan, jangan sia-siakan. Dengan gembira kita sambut Ramadan. Masuk Ramadan, alhamdulillah. Besok sahur, itu. Bangun, duduk, siapkan nunggu istri. Ya, istri goreng telur. Masya Allah. Karena ngantuk, dah ceplok telur aja deh. Gitu. Gak apa-apa, makan yang penting. Atau korma. Ya. Kemudian puasa. Kemudian buka, Masya Allah, nikmat. Malamnya tarawih, waduh nikmat banget. Nikmat tidak Ramadan? Nikmat. Kita jalan dari rumah ke kantor, kemudian atau naik mobil ketemu sama kawan, gimana kabar antum? Kok tambah gemuk? Kok tambah kurus? Gak masalah kalau nggak tersinggung, ya. Ngobrol biasa dalam ibadah, akhi. Dalam ibadah apa? Saum, Masya Allah. Malamnya ikut sholat malam, tarawih, sampai salam, sampai selesai witir. Apa kata Rasul? Orang yang sholat bersama imam sampai selesai, dicatat seakan-akan dia sholat 1 malam penuh. Subhanallah. Selesai, alhamdulillah, pulang, ketemu istri, ngobrol, dicatat sholat. Masya Allah, dicatat sholat. Ya, makanya rugi kalau nggak puasa, nggak sholat malam, rugi. Ya, derajatnya diangkat setinggi-tingginya sama Allah SWT. Makanya jangan ingin cepat mati. Justru kita bersyukur kalau kasih umur panjang, tapi gunakan dalam ketaatan. Ya, 1 tahun itu berharga 1 tahun itu. Makanya kalau ingin cepat mati, bunuh diri lagi, gantung. Gimana ceritanya? Ya, ikhwan yang Allah muliakan, saya minta maaf. Ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa ana jawab, waktunya terlalu malam juga. Mungkin sampai ini, mudah-mudahan manfaat. Dan sekali lagi, kalau Allah berikan kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan, jangan sia-siakan. Sebentar lagi kita doa, ya.
Mungkin cukup sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.